Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Billy Hasan. Saya suku Aceh, domisili di Sidoarjo, Surabaya. Keseharian saya ya biasa sebagaimana karyawan seperti biasanya, berangkat pagi pulang sore, jarang-jarang ketemu keluarga karena kita di sini, saya khususnya bekerja di bagian maintenance produksi. Jadi selama produksi 24 jam bekerja, saya tetap standby di 24 jam. Memang tidak fisiknya di situ, tapi ya dihubungi by phone, mungkin seperti itu. Lama-kelamaan ya dengan lingkungan yang ada, karena kita di sana hidup di kota besar lah kita bilang, karena Sidoarjo dekat dengan Surabaya, cuma paling setengah jam ke Surabaya. Jadi terikutlah dengan pola kota metropolitan. Awalnya saya tidak pernah ada sama sekali utang, karena semua cukup lah. Cukup untuk sekolah, cukup untuk makan, cukup untuk segala-galanya. Cuma mulai untuk gaya hidup pertama-tama. Ya dari lingkungan juga saya ditawarkan pertama kartu kredit. Saya bilang nggak usah, saya nggak perlu. Tapi ya kenyataan, udahlah pakai aja. Toh kan nggak ada beban, nggak ada tanggungan gitu loh. Sehingga ya udah saya ambil. Nah, pertama limit cuma kecil 3 juta. Terus dengan berjalannya waktu, pas jalan-jalan tergoda juga lah, karena bukan apa-apa, ada diskon, ada promo ini, promo itu, jadi terpakailah kartu kreditnya. Ternyata dengan 5 juta tadi nggak cukup, minta top up, sehingga naiklah 10, terus ditawarkan lagi kartu kredit yang lain, terus tambah lagi, akhirnya totalnya sampai ada 7 kartu kredit saya kalau nggak salah. Dengan total limit itu bisa 150 juta. Nah, setelah dari itu saya merasakan di keluarga saya kok sering, saya terutama itu sering sakit. Dicek nggak ada masalah, dicoba juga nggak ada masalah. Ternyata lama-kelamaan juga saya berpikir, kenapa ya kok saya sakit-sakit. Dan kebetulan anak saya juga sering sakit gitu. Saya nggak tahu pertama ini adalah ada hubungannya ternyata dengan riba. Ya saya berjalan, saya pikir ya biasalah, namanya sakit, manusia pasti ada sakitnya, wajar lah. Jadi saya anggap ini nggak ada masalah lah, tetap aja terus berjalan. Seiring waktu saya mulai kerepotan sih dengan mengurusi tagihan yang makin lama makin besar rupanya. Biasa saya bisa selesaikan, bisa saya lunaskan, tapi makin hari kok makin berat, kok nggak bisa, uangnya kemana, padahal hitung-hitungannya sih masuk. Dengan gaji sekian, nutup kartu kredit sekian, dapatlah, selesailah. Ternyata nggak selesai-selesai, malah yang ada tambah besar. Ditelepon lagi, Pak, dana Bapak udah nipis nih, gimana? Perlu kita top up lagi? Oh boleh, silakan. Nah, top up lagi, sehingga makin lama makin besar dan saya keberatan. Berat terutama untuk membayarnya, tapi yang paling berat lagi, saya bertanya-tanya masalah kenapa kok saya itu sering sakit sama keluarga. Kebetulan untung alhamdulillah sama istri nggak cekcok sih, nggak ada masalah. Cuma itulah sakit-sakitnya itu yang saya bingung. Ya sampai berjalan waktu, di 2016 saya melihat satu spanduk
Saya lupa jalannya jalan apa, cuma di Surabaya itu ada spanduk solusi bebas hutang. Nah, di saat itu saya coba hubungi, bukan saya hubungi, tapi saya lihat pematerinya, ternyata foto itu, ada foto di situ terpajang, itu adalah junior saya waktu saya kuliah. Salah seorang junior saya waktu saya kuliah di Medan. Jadi saya telepon beliaunya itu, saya tanya, masuk di sini? Iya, saya juga pelatihnya, mentornya, katanya. Oke, gitu. Ya udah, abang masalah apa, katanya. Ya inilah masalah utang-utang, masalah kartu kredit. Oh, oke lah bang, cobalah mengikuti acara itu. Ya udah, saya mulailah mengikuti. Saya telepon lah pada saat itu, saya ikuti acara itu. Itulah pertama sekali saya mengenal MTR waktu itu di Surabaya. Waktu itu MTR ya masih sangat-sangat kecil ya. Waktu itu hanya ruangan kecil aja acaranya. Ya di situ saya berkenalan dengan teman-teman dari MTR yang lain, bukan MTR, dari teman-teman yang lain yang sama nasibnya sepenanggungan lah. Cuma mereka lebih besar-besar ternyata. Saya itu paling kecil, bingung saya. Wah, saya ini paling kecil, rupanya lagi yang lebih besar. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi habis dari situ, ya udah, saya kenal ikut itu acara sampai waktu itu acara pertama, terus yang kedua. Nah, mulai di situ saya mulai paham, mulai terbuka, mulai melihat. Ya itulah sekelumit cerita asal mulanya saya kenal sama MTR. Itu saya rasa.